bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, BP2MI telah menetapkan peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu peraturan Badan nomor 09 tahun 2020 tentang pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia untuk 10 jenis pekerjaan. Bahwa Perbadan nomor 09 2020 sesungguhnya ini penting untuk disampaikan, ditegaskan kembali, merupakan komitmen dan keberpihakan BP2MI dan bentuk kehadiran negara untuk tegak lurus melakukan perlindungan kepada PMI dan keluarga. Sekaligus perbadan tersebut adalah sikap istiqomah, ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan BP2MI untuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana yang dimandatkan pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Sekali lagi pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 18 2017 tegas berbunyi, pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog saya. Dan teman-teman sekalian, saat ini saya masih berada di kota Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di pelataran Masjidil Haram. Di video kali ini saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Beni Ramdhani selaku Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam sebuah acara konferensi pers yang digelar secara virtual pada tanggal 15 Januari tahun 2021 kemarin ya. Beliau menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan peraturan badan yang beliau keluarkan pada tanggal 15 Agustus 2020 tahun yang lalu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Beni, bahwa peraturan Badan nomor 9 tahun 2020 ini merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Yang disampaikan Pak Beni Murdani bahwa dalam salah satu pasal yang ada dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 itu, yaitu ada salah satu klausul di dalamnya yang menyebutkan bahwa para pekerja migran Indonesia tidak dapat dikenakan biaya penempatan di luar negeri. Sekali lagi, pasal 30 ayat 1 dalam Undang-Undang Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia menyebutkan bahwa para pekerja migran Indonesia tidak bisa atau tidak dapat dikenakan beban biaya penempatan di luar negeri. Dengan kata lain bahwa seharusnya para pekerja migran Indonesia tidak mengeluarkan biaya apapun alias gratis. Nah, peraturan badan yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada tanggal 15 Agustus tahun 2020 yang lalu sejatinya berlaku pada tanggal 15 Januari kemarin ya.
Namun karena saya tidak mengerti apa yang menjadi kendalanya, sehingga peraturan tersebut mengalami penundaan pemberlakuan hingga 6 bulan ke depan. Isu ini menarik teman-teman sekalian karena memang masalah biaya penempatan ini sangat-sangat merugikan, sangat-sangat membebani calon para pekerja migran Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri. Saya sendiri mengalami situasi yang seperti ini. Padahal kalau kita baca undang-undang, kebetulan saya sudah baca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu, ada 3 tahapan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap para pekerja migran Indonesia. Yang pertama adalah perlindungan sebelum mereka berangkat atau sebelum mereka bekerja. Yang kedua, perlindungan ketika mereka bekerja. Dan yang ketiga adalah perlindungan pasca mereka bekerja. Nah, dalam tahapan yang pertama ini banyak sekali problem yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia. Salah satunya adalah terkait dengan biaya pemberangkatan yang tidak transparan. Jumlahnya juga tidak seragam karena beberapa tempat jumlahnya yang tidak sama itu yang menyebabkan beban keuangan atau pembiayaan yang dibebankan kepada pekerja migran Indonesia itu sangat bervariatif. Ada yang mengeluarkan biaya dari sekitar 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, bahkan ada yang 25 juta. Jika ini bisa diselesaikan oleh Bapak Beni Ramdhani selaku Kepala BP2MI di Jakarta, tentunya kami sangat mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah perlindungan yang nyata dari BP2MI sendiri selaku badan yang diamanahi oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja migran Indonesia dimanapun mereka berada. Ada satu kisah, ada cerita menarik yang saya temukan selama saya berada di Jakarta ya. Waktu itu saya sedang proses pembekalan akhir pemberangkatan, dan ketika itu saya sedang menginap di salah satu PT PJTKI yang menyalurkan tenaga kerja ke wilayah Arab Saudi. Nah, dalam penantian kami itu tiba-tiba ada 4 orang yang berasal dari Lombok ya. Mereka ini dijanjikan oleh sponsor mereka akan terbang dalam jangka waktu 2 minggu. Padahal ketika saya tanya 4 orang itu apakah yang bersangkutan itu sudah mengikuti prosedur rekrutmen sebagaimana yang kami tempuh selama ini. Misalnya dengan melakukan tes kemampuan dasar, kemudian pengajuan PK gitu ya, sampai seterusnya hingga melakukan pembekalan akhir pemberangkatan gitu. Yang saya kejutkan adalah ternyata mereka tidak melakukan prosedur itu sama sekali. Jadi boro-boro gitu ya. Jangankan PK gitu ya. Jangankan perjanjian kontrak dari perusahaan yang menjamin bahwa dia akan dipekerjakan di perusahaan tempat mereka disalurkan nanti, proses dari tahapan pertama saja untuk tes kemampuan dasar saja itu mereka tidak lakukan. Artinya bahwa ada oknum-oknum tertentu semacam sindikat calo yang memanfaatkan kondisi ini. Jadi mereka merekrut orang sebanyak-banyaknya, dijanjikan proses pemberangkatan singkat, kemudian cepat begitu, dengan jaminan bahwa
dia akan ditempatkan di salah satu perusahaan yang akan mempekerjakan mereka. Padahal teman-teman sekalian, waktu itu saya sudah dalam kondisi sudah di PAP, sudah tanda tangan segala macam, sudah mengikuti prosedurnya, tahapan-tahapannya. Selama hampir 3 bulan saya menunggu di Jakarta, belum juga diberangkatkan. Nah, tiba-tiba ada 4 orang yang mengaku datang dari Lombok, mengaku sponsornya bisa menjamin dalam waktu 2 minggu dia sudah bisa diberangkatkan ke Saudi Arabia. Yang tak kalah membuat kita geleng-geleng kepala adalah mengenai biaya yang dikeluarkan oleh 4 orang tersebut. Ketika saya tanya berapa biaya yang Bapak keluarkan selama proses ini kepada pihak sponsornya, ternyata dia mengaku membayar sekitar 25 juta rupiah. Teman-teman sekalian, jujur saya waktu itu langsung bilang sama dia bahwa Bapak ini adalah korban penipuan dari oknum sponsor yang mengumbar janji manis kepada Bapak yang katanya bisa memberangkatkan beliau selama paling lambat 2 minggu ke depan. Padahal kami ini ada puluhan orang yang nginap di tempat itu, hampir 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang hampir 1 tahun belum juga diberangkatkan ke luar negeri. Jadi ini adalah PR besar bagi Kepala BP2MI untuk membereskan, menuntaskan semua apa yang menjadi amanah Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 ini, bahwa seharusnya dan memang seharusnya calon pekerja migran Indonesia itu tidak boleh dikenakan biaya sepeser pun. Mereka tidak boleh mengeluarkan biaya 1 rupiah pun. Karena apa teman-teman sekalian? Beberapa waktu yang lalu Pak Beni juga sudah menyampaikan bahwa ada 137 triliun devisa yang dihasilkan oleh para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Jadi 137 triliun ini merupakan sumbangan atau hasil dari pengiriman para pekerja migran Indonesia ke luar negeri yang masuk ke dalam kas negara. Jadi jumlah yang teramat besar, jumlah yang sangat fantastis, dan saya kira jika ini bisa dimanfaatkan untuk membantu kelancaran para pekerja migran Indonesia selama proses pemberangkatannya, maka saya kira ini adalah sebuah langkah yang menarik. Dan kita tunggu gebrakan Bapak Beni Ramdhani untuk mengatasi problem-problem yang ada ketika proses pemberangkatan TKI sebelum mereka benar-benar diberangkatkan ke negara tujuan. Saya kira kita doakan ya, semoga Pak Beni Ramdhani bisa merealisasikan janjinya. Undang-undang atau peraturan badan yang beliau keluarkan, peraturan nomor 9 tahun 2020 itu benar-benar bisa dilaksanakan sehingga seluruh calon para pekerja migran Indonesia dapat berangkat ke luar negeri tanpa harus dibebani oleh biaya penempatan lainnya. Itu saja harapan saya kepada Bapak Beni, mudah-mudahan dapat sampai kepada beliau, dan mudah-mudahan ini juga menjadi kabar baik bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Dan jika ada kritik, saran maupun masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.